Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Senpai Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai PPH final. Yap, PPH final itu apa dan bagaimana? Yang pasti dia bukan semifinal atau perempat final. Yap, kita lihat karakteristik PPH final bahwasanya dalam eh, pajak penghasilan ya, bahwa ketika suatu penghasilan itu dikenakan secara final, ya, maka dia berarti sebenarnya semua penghasilan itu memiliki laba, ya, dianggap memiliki laba. Padahal sebenarnya juga belum tentu memiliki laba, cuman ketika suatu penghasilan itu dikatakan atau dikenakan PPH secara final, maka dia dianggap memiliki laba. Yang kedua adalah bahwasanya penghasilan yang merupakan objek dari PPH final ini tidak perlu dihitung kembali dalam SPT tahunan, ya, tidak perlu dihitung kembali dalam SPT tahunan. Sehingga dia hanya cukup dilaporkan saja tanpa perlu menghitung ulang berapa besarnya pajak yang telah dipotong, kemudian berapa yang harus kurang bayar dan lain sebagainya. Yang ketiga, bahwa laba kotor atau margin laba sudah ditentukan, sehingga pengeluaran dalam memperoleh penghasilan yang merupakan objek PPH final ini tidak boleh lagi dibiayakan secara fiskal. Ya, jadi misalnya suatu penghasilan itu dikenakan PPH final sebesar katakanlah 55% atau katakanlah 10% gitu ya. Nah, di dalam penghasilan itu kan sebenarnya kan ada biaya-biaya ya. Nah, biaya-biaya itu sudah tidak lagi diperhitungkan. Margin laba sudah tidak lagi diperhitungkan. Biaya-biaya expenses itu tidak lagi diperhitungkan, sehingga langsung ketemu neto, langsung ketemu berapa PPH yang harus dibayar atau dilunasi, itu aja langsung. Jadi atas biaya-biaya yang tadi yang ada, yang muncul itu tidak lagi bisa dibebankan atau dibiayakan secara fiskal, sehingga harus dikeluarkan untuk penghitungan PPH yang dikenakan secara dengan tarif umum, ya. Terus yang terakhir bahwa atas pemotongan PPH final ya, itu tidak dapat dikreditkan terhadap total PPH yang terhutang. Sehingga namanya juga final, maka itu adalah selesai atau the last step untuk pengenaan PPH. Sehingga nantinya hanya tinggal dilaporkan saja di dalam SPT tahunan. Kemudian kenapa harus ada PPH final? Ya, hal ini dijawab dalam penjelasan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH. Yang pertama adalah perlu adanya dorongan dalam rangka pengembangan investasi dan tabungan masyarakat. Ya, dorongan ini tentunya adalah yang kedua. Ya, lihat ini. Kesederhanaan dalam pemungutan pajak. Nah, karena ada kesederhanaan ini maka dan juga simplifikasi dalam hal penghitungan PPH yang terutang, sehingga hal ini mempermudah dalam penghitungan PPH yang terutang dan mempermudah dalam hal melakukan katakanlah forecast bisnis ke depan ya kan, karena dia sudah dikenakan final ya kan, sehingga lebih bisa nantinya dalam mengembangkan investasi dan juga tabungan masyarakat. Yang ketiga, berkurangnya beban administrasi baik itu dari wajib pajak ataupun dari tax authority, yakni Direktorat Jenderal Pajak. Yang keempat adalah pemerataan dalam pengenaan pajaknya, dan yang terakhir adalah memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Nah, dalam memperhatikan perkembangan ekonomi moneter ini misalnya adalah mengenai tarif PPH final untuk pengalihan tanah dan atau bangunan, di mana sebelumnya itu dikenakan sebesar 5% dan kemudian diturunkan menjadi 2,5%, ya, pada tahun 2016. Tentu hal ini banyak pertimbangan-pertimbangannya, ya kan, dalam hal menaikkan atau menurunkan atau mengenakan suatu yang sebelumnya tidak final menjadi final dan lain sebagainya. Tentu dia mempertimbangkan adanya perkembangan ekonomi dan moneter di Indonesia ini khususnya ya. Nah, kemudian atas hal tersebut ya kan, sehingga penghasilan-penghasilan yang final ini ya perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya. Nah, hal tersebut juga nanti
diatur di dalam, beberapa pasal di dalam undang-undang dan juga aturan turunannya, yakni, peraturan pemerintah maupun peraturan Menteri Keuangan, gitu ya. Nah, kita coba lihat, eee, PPh final di dalam SPT PPh orang pribadi ya. Ini saya ambilkan contohnya itu dari 1770S ini ya, yang di 1770 saja juga ada PPh finalnya. Nah, di, eee, lampiran ya, di S2 ini ya, ini disebutkan juga di sana adalah, eee, penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final yang harus dilaporkan oleh wajib pajak orang pribadi. Nah, di sana nanti ada berapakah penghasilan brutonya, kemudian berapakah PPh terutang. Nah, PPh terutang ini ya, ini bisa jadi sudah dilunasi ya, dilunasi sebelumnya karena telah dipotong atau dipungut oleh pihak yang lainnya. Kita lihat coba ini, eee, isinya ini apa aja nih, di slide berikutnya supaya lebih jelas lagi saya ketik ulang. Ya, yang pertama adalah, bunga deposito, tabungan, diskonto SBI, serta surat berharga negara. Kemudian yang kedua adalah bunga atau diskonto obligasi. Yang ketiga adalah penjualan saham di bursa efek. 4, hadiah undian. Yang kelima pesangon, tunjangan hari tua, dan tebusan pensiun yang dibayarkan sekaligus. Yang keenam honorarium atas beban APBN APBD. Yang ketujuh pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Yang kedelapan sewa atas tanah dan atau bangunan. 9, bangunan yang diterima dalam rangka bangun guna serah nih atau BOT ya, Build of Transfer ya. Yang 10 adalah bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi. 11, pengalihan dari transaksi derivatif. Nah, transaksi derivatif ini ya transaksi turunan dari pada saham bisa berupa future dan lain sebagainya ya. 12, dividen. Dividen yang diperoleh wajib pajak orang pribadi adalah final ya, 17 2C Undang-Undang PPh 10%. Kemudian penghasilan istri dari satu pemberi kerja, ini bersifat final ya. Yang ke-14, penghasilan lain yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final ya. Ini kayak ini sapu jagat yang nggak masuk di pasal maaf yang nggak masuk di nomor 1 sampai 13 namun dia tetap bersifat final, maka masuknya ke angka 14. Yang perlu diperhatikan di sini adalah PPh final ya atau bersifat final. Nah, dalam SPT PPh orang pribadi ini ada 2 jenis ya, final atau bersifat final. Nah, bersifat final ini sebenarnya saya kasih contoh ya ini ya. Misalnya penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Nah, sebenarnya itu kan antara suami dan istri kalau misalnya sama-sama bekerja ya kan, itu kan sebenarnya kan bisa jadi dia nanti PTKP-nya KI gitu kan ya, dan penghasilan, eee, dari suami dan istri dalam hal dia tidak ada perjanjian, pisah harta ya kan, ataupun yang sejenisnya, maka dia kan penghasilannya kan dijadikan satu ya. Nah, tapi ketika si istri ini hanya bekerja pada satu pemberi kerja saja, maka dia dianggap final. Ini untuk simplifikasi dalam penghitungan serta pelaporan PPh, SPT PPh orang pribadi, gitu ya, untuk simplifikasi. Kita lanjut ke yang bagaimana PPh final itu di dalam SPT PPh badan. Ya, kita lihat di sini SPT PPh badan ya pada lampiran keempat. Di sana juga tercantum bagian A ini PPh final ya. PPh final apa aja ini? Ya, apa aja ini? Kemudian sama ini ya penghasilan brutonya berapa, terus di sini malah ada tarifnya serta ada PPh terutangnya berapa ya. Mengenai objek-objeknya ini kita eee, lihat lebih, jelas lagi ya. Ya, ini dia. Di dalam PPh, badan ya, di dalam SPT PPh badan ini
dia hanya mengenal istilah PPh final. Tidak ada PPh yang bersifat final ya. Jadi beda ya kalau misalnya orang pribadi itu ada yang PPh final atau bersifat final, sedangkan PPh badan itu hanya yang PPh final gitu aja. Tidak ada yang pakai sifat ya. Yang pertama ini, satu ini bunga deposito tabungan dan diskon SBI atau SBN ya, surat berharga negara. Nah, ini juga sama kan tadi kan? Sama dengan yang tadi sebelumnya. Kemudian bunga atau diskon obligasi ya sama. Penghasilan penjualan saham yang diperdagangkan di bursa efek sama. Penghasilan penjualan saham milik modal Ventura, perusahaan Ventura, ini tadi kayaknya nggak ada ini di PPh orang pribadi. Kemudian 5 penghasilan usaha penyalur atau dealer atau agen produk BBM, ini juga tadi nggak ada. 6 penghasilan pengalihan hak atas tanah dan bangunan, sama ini. Penghasilan persewaan atas tanah atau bangunan, ini juga sama. Kemudian imbalan jasa konstruksi, yakni dia sebagai pelaksana, pengawas, maupun perencana. Ini beda tadi ya. Yang ke-9, perwakilan dagang asing. Ini juga tidak ada tadi. Pelayaran penerbangan asing juga tidak ada tadi. Pelayaran dalam negeri juga nggak ada. Penilaian kembali aktiva tetap. Ini juga baru muncul di sini. 13 transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa. Ini juga sama dengan yang tadi. Kemudian 14. 14 ini lucunya adalah titik-titik. Ya. Ini sepertinya memberikan ruang kosong atas kemungkinan adanya objek PPh final yang tidak tercakup di dalam 13 poin di atasnya tadi. Kalau yang di SPT PPh orang pribadi itu kan dia penghasilan lain yang bersifat final ya kan, ada lainnya itu kan. Nah, ini kalau di badan ini kosongan dia, artinya blank. Blank itu artinya ya silakan isi sendiri. Mungkin yang tidak ada atau yang belum eh, termaktub di atasnya. Kenapa? Karena misalnya di PPh pasal 4 ayat 2 itu dimungkinkan adanya eh, pengenaan PPh final yang berdasarkan peraturan pemerintah. Artinya di undang-undang itu mungkin hanya disebut dinamakan saja, cuman bagaimana pengaturannya itu tidak ada. Kemudian diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, di sana menjadi istilahnya titik-titiknya itu. Nah, sehingga bisa diisi dengan peraturan pemerintah. Yap. Kemudian diatur di mana PPh final itu ya. Kalau misalnya kita coba inventarisir ya, bahwa PPh final itu diatur di banyak pasal ya. Misalnya di pasal 4 ayat 2 yang kita akan bahas di video-video selanjutnya. Nah, ini juga isinya juga macam-macam nih. Macam-macam PPh pasal 4 ayat 2 nih, misalnya sewa tanah dan bangunan, kemudian pengalihan atas tanah dan bangunan dan lain sebagainya. Kemudian di pasal 17 2C juga ada diatur bahwa dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi itu bersifat final sebesar 10% ya. Ini dividen yang diterima oleh orang pribadi ya. Final juga. Terus di pasal 15 yakni norma khusus ya, mengenai norma khusus misalnya di pelayaran atau penerbangan dan lain sebagainya gitu ya, yang pakai norma khusus. Terus di pasal 19 juga ada mengatur mengenai revaluasi aktiva tetap yang kemudian dikenakan secara final di Peraturan Menteri Keuangan. Yang kelima, di PP pasal 21 itu juga ada beberapa penghasilan yang dikenakan secara final ya. Misalnya honorarium yang diterima oleh PNS yang berasal atau bersumber dari APBN ataupun APBN itu juga final. Atau misalnya pengambilan dana pensiun atau tunjangan hari tua secara sekaligus itu juga final. Terus PPh pasal 2 final juga ada, misalnya penyerahan BPM ya oleh agen ya. Itu juga final ya. Kemudian di pasal 16 ya, pasal 26
yaitu penghasilan yang diterima oleh subjek pajak luar negeri non BUT, itu juga sifatnya final, ya. Jadi ada banyak pasal ya yang mengatur mengenai PPh final ini dan masih tercerai-berai. Namun orang memahaminya ya, bahwasanya semua yang dikenakan secara final itu adalah PPh pasal 4 ayat 2, itu yang dipahami. Jadi ketika orang, bicara PPh pasal 4 ayat 2 itu PPh final, atau PPh final itu PPh 4 ayat 2, padahal sebenarnya ada banyak pasal lain yang juga mengatur mengenai PPh final gitu ya. Oke, demikian dari Senpai Channel. Terima kasih.